Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadiah Ramawangsa, Desmalia Syakira, Sri Andini Oksharisa, dan Tiara Mardiyuza. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pada hari ini. Materi yang akan kami sampaikan adalah The Conceptual Framework of Accounting. Untuk penjelasan materi ini dapat dilihat pada video berikut ini. Apa itu conceptual framework? Conceptual framework adalah sebuah kerangka yang menetapkan konsep-konsep yang mendasari laporan keuangan. Conceptual framework adalah suatu sistem yang logis yang mengalir dari suatu objek tertentu, di mana objek tersebut mengidentifikasi tujuan dari laporan keuangan. Dalam buku Accounting Theory oleh Godfrey tahun 2010, conceptual framework dideskripsikan sebagai sebuah konstitusi, sistem yang koheren dari objek-objek yang saling berhubungan dan mendasar, yang menuju kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat dasar, fungsi batas dari akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Mengapa conceptual framework dibutuhkan? Conceptual framework sangat berguna dalam terbentuknya suatu keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Conceptual framework sangat dibutuhkan dalam akuntansi karena memungkinkan standar akuntansi internasional atau IASB menerbitkan suatu pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, dan dapat menetapkan standar akan suatu hasil dari akuntansi yang harus logis. Perkembangan dari conceptual framework. Perkembangan dari conceptual framework saat ini adalah menyatukan IASB dan FASB pada suatu proyek bersama dalam mengembangkan suatu kerangka konseptual umum yang dapat memberikan sebuah landasan dalam pengembangan standar akuntansi di masa depan. Sebelumnya, IASB dan FASB memiliki masing-masing conceptual framework mereka. Conceptual framework dijelaskan dalam sebuah dokumen, Framework for Preparation and Presentation of Financial Statement. Sedangkan conceptual framework FASB dikembangkan dari serangkaian konsep pelaporan yang umumnya disebut sebagai conceptual framework. Peranan conceptual framework. Conceptual framework berguna sebagai pengatur aturan dalam pengembangan standar-standar akuntansi dengan landasan yang umum dan mendasar. Adapun peranan akan conceptual framework ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Adapun beberapa manfaat conceptual framework. Yang pertama, persyaratan pelaporan akan lebih konsisten dan logis. Yang kedua, menghindari persyaratan pelaporan akan menjadi lebih sulit karena adanya keseragaman ketentuan. Yang ketiga, pihak yang menetapkan persyaratan akan lebih akuntabel terkait kebijakan yang mereka tetapkan. Yang keempat, kebutuhan akan standar akuntansi khusus akan dikurangi. Hal ini untuk mengurangi overregulasi. Yang kelima, pihak penyusun dan auditor akan lebih memahami persyaratan pelaporan keuangan yang mereka hadapi. Yang keenam, pengaturan persyaratan akan lebih ekonomis. Selain sebelumnya, adapun manfaat lain dari conceptual framework. Yang pertama, kebutuhan. Yang dimaksudkan ialah menjadi acuan pembuatan standar akuntansi keuangan agar standar tersebut dapat lebih berguna, koheren, dan konsisten sepanjang waktu. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna. Dimaksudkan ialah agar dapat memberikan informasi yang berguna untuk keputusan investasi dan kredit, di mana dapat membantu investor dan kreditor untuk menilai prospek arus kas di masa mendatang. Terlihat pada gambar tersebut merupakan gambar bagan pada conceptual framework. Berikut akan saya jelaskan maksud dari bagan tersebut. Dari bagan sebelumnya memiliki arti bahwa conceptual framework terdapat 3 level,
Level pertama yaitu dasar tujuan, level kedua merupakan konsep-konsep dasar, dan level ketiga merupakan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Level pertama yang merupakan dasar tujuan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah dasar dari sebuah kerangka kerja atau framework, di mana tujuan dari pelaporan keuangan adalah tentang suatu entitas yang berguna para investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Caranya adalah dengan menyediakan dan menerbitkan tujuan umum dari laporan keuangan tersebut dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang wajar dalam akuntansi dan bisnis untuk memahami pentingnya suatu informasi keuangan. Level kedua, konsep-konsep dasar. Terdiri dari dua bahasan pokok utama. Yang pertama, Qualitative Characteristic of Accounting. ISB mengidentifikasikan bahwa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi untuk membedakan mana yang lebih baik suatu informasi dengan mana yang kurang baik suatu informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu tujuan. Selain itu, ISB juga mengidentifikasikan kendala tertentu sebagai bagian dari suatu conceptual framework. Qualitative Characteristic of Accounting Information terdiri dari pertama, Fundamental Quality Relevance. Relevan adalah salah satu dari dua fundamental quality yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, Fundamental Quality Faithful Representation. Faithful Representation adalah fundamental quality kedua yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Berarti bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Yang ketiga, Unchanging Qualities merupakan pelengkap dari kualitas primer. Kualitas sekunder terdiri dari komparabilitas daya uji, tepat waktu, dan kemampuan memahami. Yang kedua, Information Basic Elements. Elemen-elemen yang secara langsung berkenaan dengan posisi keuangan meliputi aset, liabilities, dan equity. Selanjutnya, elemen-elemen yang secara langsung berkenaan dengan pengukuran kinerja meliputi income dan expense. Level ketiga, konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Level ketiga terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Level ketiga terdiri dari beberapa asumsi dasar. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi. Asumsi entitas mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Asumsi yang kedua, kelangsungan hidup, yang bermaksud bahwa perusahaan bisnis diasumsikan akan memiliki umur yang panjang. Asumsi yang ketiga, asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Asumsi yang keempat, asumsi periodisitas, yang menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Banyak prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Selanjutnya, kendala-kendala yang terjadi. Dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif agar membuatnya menjadi berguna, ada dua kendala yang harus diperhatikan, yaitu biaya, manfaat, dan materialitas. Hubungan biaya-manfaat artinya bahwa besarnya manfaat yang didapat harus melebihi biaya yang dikeluarkan. Materialitas suatu item akan dianggap material jika pencatuman atau pengabaian
item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seseorang dalam laporan keuangan. Karena itu, tidaklah material dan juga tidak relevan jika pencatuman atau pengabaian suatu item tidak memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kualitas informasi dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Pertama, kita akan membahas kualitas primer. Kualitas primer terbagi atas dua, yaitu pertama, relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Jika tidak, berarti informasi tersebut dikatakan tidak relevan. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik atau feedback value, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif, yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, kualitas relevan juga harus mempunyai substansi tepat waktu. Informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias. Keandalan sangat diperlukan bagi individu-individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Selanjutnya, kita akan membahas kualitas sekunder. Kualitas sekunder terbagi atas dua. Pertama, keberdayaabandingan. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri, atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Jadi, diperlukan standar dan ukuran tertentu. Kedua, konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan pelakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa dari periode ke periode. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu kendala dari kualitas informasi. Tentu saja terdapat beberapa kendala untuk mencapai dua kualitas tersebut. Kendala pertama yaitu pertimbangan manfaat biaya. Untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, berdaya banding, dan konsisten, dibutuhkan biaya mahal. Oleh karena biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur, maka mempertimbangkan hubungan manfaat biaya menjadi masalah. Kedua, tingkat materialitas. Berhubungan dengan dampak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan, suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Baik faktor-faktor kuantitatif maupun kualitatif harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu item material atau tidak. Terdapat juga dua kendala lainnya yang kurang dominan tapi merupakan bagian dari lingkungan pelaporan. Pertama, praktik industri. Sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan terkadang memerlukan penyimpangan dari teori dasar. Kedua, konservatisme. Jika ragu, maka pilihlah solusi yang sangat kecil kemungkinannya dalam menghasilkan penetapan laba dan aktiva yang terlalu tinggi. Tujuan dari konvensi ini jika diaplikasikan secara tepat adalah menyediakan pedoman yang paling rasional dalam situasi sulit. Jangan menyajikan angka laba bersih dan aktiva bersih yang terlalu tinggi. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang the conceptual framework of accounting. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.